Sebenarnya panitia seleksi itu dibantu ketat oleh panitia teknis dan panitia seleksi sudah intelektual saja kan tidak cukup. Emosional quotient, jadi indeks emosional, indeks spiritual, indeks kreativitas dan sebagainya, itulah nanti dalam psikometrik. Kalau kita lihat itu skala gitu ya. Iya. Mencari pemimpin, kemudian tidak lupa juga kepada ide sang yang dewasa. Kami yakin karena masing-masing kalau melihat track record dari para calon itu, visi, misi dan sebagainya sudah ada di kantong, tinggal mengeluarkan aja. Itulah ikan cepat, ikan gabus. Jadi makin cepat makin bagus. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar pemirsa Unhi TV dimanapun pemirsa berada? Senang sekali rasanya hari ini saya, Abi Yoga, bisa kembali hadir dalam acara podcast kesayangan kita, Unhi TV. Nah, pemirsa Unhi TV, tidak terasa ya sudah 1 bulan sejak podcast kita sebelumnya, di mana di podcast sebelumnya kita sudah membahas siapa saja yang lolos seleksi administrasi untuk dapat menjadi calon rektor Universitas Hindu Indonesia. Dan saat ini juga sudah dilaksanakan berbagai seleksi ya, tahapan proses seleksinya mulai dari tes psikometri sampai penyampaian visi misi di hadapan para pansel. Dan hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua ya, di mana hari ini akan ada pengumuman secara resmi siapa yang menjadi 3 besar calon rektor Universitas Hindu Indonesia masa bakti 2026-2030. Nah, oleh karena itu hari ini di podcast Unhi TV kita sudah kedatangan para pansel ya, yang mungkin beberapa minggu terakhir sangat sibuk intensitasnya ya, karena mengikuti atau sedang menyeleksi calon rektor yang ada di Universitas Hindu Indonesia. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Prof. Gel-Gel. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat-sehat saja. Tapi kelihatan lelah ya sepertinya ya. Saya rasa tadi kalau saya naik sepeda. Kalau saya tiap pagi jalan kaki. Oh, biar semangat ya. Ya, jadi meskipun mukanya lelah tapi tetap semangat, karena saya lihat beberapa hari atau beberapa minggu kemarin intensitas ke kampusnya cukup tegang sepertinya ya, menyeleksi beberapa calon ya yang akan menjadi rektor Unhi. Nah, mungkin langsung saja nih Prof atau Prof Gel-Gel dan Prof Vita, bagaimana kemarin proses seleksinya? Ada yang hal-hal yang menarik nggak? Mungkin siapa yang mau duluan nih, Prof Gel-Gel atau Prof Vita? Ya, mungkin saya menyampaikan sedikit. Jadi kan seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi pemilihan bakal calon rektor atau calon rektor kali ini luar biasa menurut saya sendiri dan menurut pengalaman universitas negeri maupun swasta. Jumlahnya terbanyak. Dan setelah kami terima itu, betul-betul kami merasa suatu pekerjaan yang luar biasa, karena 10 calon yang hadir itu bukan saja dari lingkungan Unhi tapi juga di luar Unhi, dan masing-masing dengan tanda petik kehebatannya, sehingga kesan saya adalah semuanya baik. Alangkah sulitnya menentukan 3 di antara yang baik. Jadi saya menentukan 3 terbaik. Jadi kesan saya banyak sekali hal-hal yang baru yang keluar pada waktu perjalanan dari testing penyaringan dan penjaringan dari bakal calon itu yang hari ini akan saya serahkan kepada Senat. Jadi yang baru adalah hampir seluruhnya ingin memajukan Unhi ini menjadi yang terkemuka, bukan saja dalam tatanan nasional tapi global. Ini yang luar biasa dan ini sangat menantang, meskipun kita untuk menyeleksi 3 yang kira-kira paling relevan untuk menyampaikan
misi visi dari UNHI ini ke depan. Itu dari saya. Kalau Prof Gilgal gimana nih kesannya selama kemarin kan seleksi banyak ya Prof ya? Ya, Gimana Prof kesannya? saya begini, saya sudah berapa kali katakanlah mengikuti seleksi calon rektor di UNHI. Ini yang paling tanda petik demokrasi gitu. Kemudian tahapannya juga paling panjang. Nah, kalau dulu-dulu kan ada calon rektor paling 3 orang gitu. Itu pun yang 2 itu jadi pendamping. Kemudian dilakukanlah tes gitu. Kemudian dikirim ke Jakarta, selesai. Ini betul-betul pesertanya tadi didampaikan oleh Prof. Wite 10 orang. Ini luar biasa. Luar nih. biasa. Hampir Luar mewakili biasa, seluruh ya. fakultas yang ada ya di Ini artinya apa? Bahwa keran demokrasi untuk menjadi pimpinan di UNHI ini dibuka karena statutanya baru. Nah, jadi syaratnya itu siapapun boleh, yang penting dia doktor, kemudian umurnya tidak lewat dari 65 tahun, sehingga banyak adik-adik yang mendaftar, ada yang muda sekali gitu. Istilahnya melamar jadi pilot jam terbangnya sih belum ada gitu kan, nah, ada begitu. Nah, dari itu kemudian tesnya juga cukup panjang, ini ada 6 komponen. Psikometri, kemudian deskripsi diri, studi kasus, kemudian diskusi, kemudian presentasi, dan interview. Nah, saya juga kesannya sama dengan Prof. Wite bahwa ke-10 ini memang hebat-hebat gitu. Jadi programnya mantap untuk kemajuan UNHI. Jadi seriuslah memikirkan UNHI ke depan bagaimana. Mereka ini ingin ada suatu transformasi di UNHI ini, baik manajemen tata kelolanya maupun manajemen keuangannya. Itu yang saya amati. Tapi yang jelas dari diskusi-diskusi yang kita lakukan bahwa semua peserta itu bagus. Dan kemudian tahapannya itu dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 21. Itu interviewnya dilanjutkan tanggal 22. Kemudian tanggal 22 kita pansel rapat menentukan 3 besar. Di dalam rapat ini sangat guyup sekali, musyawarah mufakat gitu. Walaupun agak alot juga memilih ini, menimbang karena di antara mereka sebetulnya memiliki standar kemampuan untuk menjadi rektor gitu. Saya kira itu kesan saya bahwa prosesnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan, dan kemudian tidak ada hal-hal yang terlalu tadi yang unik, kenapa nggak ada itu, semua baik-baik saja gitu. Setengkara lah akhirnya pansel bisa menetapkan 3 calon nanti yang dikirim ke badan penyelenggara. Saya kira itu. Oke Prof, siapa saja yang dinyatakan lolos dan bisa untuk mengikuti debat terbuka? Kan ada 3 besar nih. Iya. Biar dibacakan. Jadi sekarang tadi sudah prosesnya sudah Prof. Gilgal sudah menyampaikan prosesnya yang demikian bertahap, dan bersyukurlah kita, seperti saya bilang tadi, tidak mudah untuk mencari yang terbaik dari yang baik. Nah, tapi setelah lewat tahapan tadi yang sudah disampaikan, maka tanggal 23 Oktober yang lalu itu kita sudah menyimpulkan 3 yang terbaik yang kita dapat saring dari 10. 7 lainnya tidak termasuk. Nah, 3 itulah setelah nanti saya sebutkan nama-namanya yang akan kita serahkan lagi sebentar ini kepada Senat. Dengan selesainya 3 calon itu, tugas dari pansel namanya panitia seleksi yang dibantu oleh panitia teknis sudah selesai sebenarnya. Menelurkan 3 nama-nama itu adalah, ini urutannya bukan menurut urutan
Yang hanya urut biasa saja 3, bukan menarik peringkat, pemeringkatan, bukan bukan. Pertama Dr. Cokordo Gede Bayu Putra, ST MSI. Nah, yang berikutnya Dr. Ikomang Gede Santiasa, ST MD. Ketiga Dr. Anus Iputu Sarjana, MSI. Jadi 3 doktor inilah yang dengan seleksi yang demikian ketat dan melalui rapat yang cukup alot keluar sebagai calon rektor Universitas Indonesia. Nah, yang patut kami sampaikan bahwa yang memutuskan waktu itu adalah lengkap dari pansel yang terdiri dari 7 orang. Masing-masing mewakili unsur-unsur yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dari dosen, dari senat, dari pembina, dari alumni. Ya. Jadi yang saya bacakan saja, pertama Wayan Wida, saya sendiri. Yang berikutnya Dewa Ketut Budiana. Berikutnya Putu Gegal. Yang berikutnya Ide Bagus Alit Yoga Mahaswara. Yang berikutnya KS Arsana. Berikutnya Made Sumadi Arda. Yang berikutnya Wayan Arda Dipo. Jadi ketujuh ini sudah menandatangani dengan sebuah suara bulat untuk memilih 3 calon ini. Jadi pertama karena sudah terpilih 3 orang, pertama kepada 3 orang yang terpilih ini saya sampaikan selamat atas nama pansel dan juga atas nama barangkali yayasan UNHI, atas nama Dewan Pembina juga yang menugaskan saya. Kepada yang belum berhasil, saya ucapkan selamat juga karena kontribusi sebagai calon dengan kekuatan penuh untuk mengikuti proses pencalonan yang demikian ketat. Jadi saya juga berpesan kepada yang terpilih, jadi siapapun nanti di antara 3 itu yang terpilih sebagai rektor, karena prosesnya masih belum selesai. Jadi yang tidak terpilih dengan segala hormat, karena penilaian kami selaku pansel seluruhnya adalah sangat baik, bertekad untuk memajukan UNHI. Bukan saja nasional tapi juga internasional, global. Nah, saya juga titip pesan kepada para calon yang belum berhasil 3 besar supaya membantu sepenuhnya dimanapun posisi Anda nanti. Nah, kepada 3 calon yang menjadi terjaring hari ini yang lolos, siapapun yang akan menjadi rektor nanti, itu saya ucapkan selamat. Bagi yang belum berhasil harus tetap di posisi memajukan UNHI. Dan pada kesempatan ini juga selaku pansel, karena sudah selesai tugas saya menjaring 3 nama, saya juga meminta maaf seandainya dalam proses yang berkepanjangan ini ada kata-kata ataupun yang tidak menyinggung dan sebagainya terlalu keras. Barangkali saya dengan itu, anggaplah itu kesalahan saya itu misalnya semata-mata demi kemajuan UNHI. Ya, dan mohon dimaafkan. Kalau ada yang baik dari pansel misalnya usul-usul dan sebagainya, pergunakanlah itu untuk kemajuan UNHI di masa yang akan datang. Jadi saya demikian. Sekarang saya akan serahkan 3 calon rektor itu resmi kepada Ketua Senat. Ya. Terima kasih. Ya. Ini. Kasih Prof. Iya, sama-sama saya serahkan, dan dengan demikian tanggung jawab selanjutnya adalah saya serahkan kepada Pak Gegel, peserta lingkungan UNHI, ada debat dan sebagainya. Selamat berdebat. Semoga nanti
tanggal 6 yang akan datang kita akan antarkan kepada pembina yayasan di Jakarta untuk dipilih satu orang. Jadi mohon bersabar karena kalau tidak ada aral melintang tanggal 6 November yang akan datang Calon. rektor yang akan terpilih di UNRI sudah ada dan tinggal pelantikan dan serah terima bulan Januari. Saya kira demikian. Terima kasih, akan saya tindak lanjuti. Ya. Oke, baik. Jadi tadi dari teknik ya, kita ada Bapak Dr. Komang Gede Santiasa ya yang mungkin saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 4 ya. Kemudian ada Bapak Dr. Putu Sarjana ya. Jadi saat ini beliau menjabat di Wakil Rektor 3 dan Bapak Dr. Cokorda Gede Bayu Putra ya yang saat ini juga menduduki posisi penting di LPPM. Kita punya 3 calon. Ini ya di luar perkiraan ya, mungkin di luar prediksi Civitas Akademika. Jadi 3 besar ini, jadi mulai dari yang senior ya, menengah dan junior ya. Kalau menurut Prof. Gelgel gimana nih terhadap 3 calon yang sudah baru diserahkan nih? Ya. Seperti apa tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Prof. Wite bahwa dari 10 calon, kemudian setelah kita seleksi di pansel muncul 3 ini. Ketiga-tiganya memiliki potensi, memiliki kemampuan akademik, gitu ya, memiliki kemampuan manajerial dari diskusi-diskusi yang kita dalami ketika pansel, gitu. Jadi saya siapapun terpilih nanti ketiga ini, saya memiliki harapan yang optimis. Mudah-mudahan beliau nanti yang terpilih sebagai rektor bisa mengantarkan UNHI ke arah yang lebih baik. Itu saja. Gitu. Kalau Prof. itu gimana? Iya. Kesannya Jadi kesannya kan tadi sudah saya sampaikan. Boleh saya nostalgia sedikit. Iya, Jadi saya ingat dari pidato Bung Karno dulu kan saya tahu dari presiden pertama sampai ke yang ke-8 sekarang. Beliau pernah berpidato, berikan saya 100 orang muda, mudah-mudahan tidak salah 100, atau 1000 orang tua, saya akan pindahkan Gunung Semeru. Mudah-mudahan tepat. Ini seperti demikian juga. Ketiga-tiganya dia calon yang tanda petik muda, atau paling tidak berdarah muda. Dan ini saya ingat dengan beliau. Saya yakin undi ke depan akan menemukan yang lebih baik. Kan pesan saya dulu adalah hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, kan demikian. Ya. Jadi saya sependapat dengan Prof. Gelgel. Jadi berarti tanda petik saya pansel atau kami pansel telah berhasil mencari yang terbaik dari yang baik. Ya, saya kira demikian kesan saya. Oke. Luar biasa ini. Oke, Prof. Gelgel, mungkin ini pertanyaan mau khusus ke Prof nih, karena Ya. kan sebagai Ketua Senat ya, Ya, jadi ya. sekarang sudah ada nama 3 calon, dan seperti di informasi sebelumnya akan diadakan debat terbuka. Betul. Kapan itu Prof debat terbukanya, dan bagaimana prosesnya? Ya, jadi begini, sesuai dengan amanat statuta bahwa Senat itu memiliki 2 kewenangan, satu merekomendasi kemampuan akademik, kemudian memberi peringkatan. Jadi 3 calon ini nanti di Senat akan diberikan peringkat. Nah, debatnya itu nanti tanggal 30 pagi rencananya. 30 pagi ya. 30 pagi. Itu debat, ketiga calon ini presentasi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibikin oleh pansel. Nanti masing-masing calon itu mengambil, kemudian didebatkan bertiga ini. Kalau debat ini sudah berjalan dengan baik, tentu dipandu oleh moderator. Setelah debat selesai, nanti kita di atas 12 lah gitu. Kita baru akan mengadakan rapat senat. Karena debat ini kan dihadiri tidak hanya oleh senat, tapi Civitas Akademika plus tenaga teknik gitu. Nah nanti jam 12
12 lah, kita ada jam 12 atau jam 13 lah kita rapat. Di dalam rapat ini Senat nanti akan memilih secara voting, nanti nyoblos lah gitu. Oh, gitu. Siapa ketiga ini yang dipilih gitu. Tentu Senat ini memilih berdasarkan pantauannya, berdasarkan pengamatannya ketika ketiga calon ini menyampaikan visi misi dan debatnya itu. Kan sudah ada di benaknya ini jagoan ada saya. jagoan unggulannya gitu. masing-masing ya. Nah, dari itu Senat akan merekomendasi tadi sudah kita sampaikan, sebetulnya calon-calon ini sudah memiliki kemampuan akademik, mereka sudah doktor dan lain sebagainya, dan kemampuan diberinya lah rekomendasi secara akademik mungkin ketiganya Senat akan merekomendasikan. Tapi pemeringkatannya, karena pemeringkatan tentu kami akan melakukan voting lah, tidak mungkin aklamasi karena masing-masing ini Iya. pasti memiliki, di samping penilaian sudah memiliki oh saya ini calon saya kan begitu ya, ini Iya. calon saya itu misalnya. Nah, dari pemeringkatan itu Senat itu akan mengeluarkan dua keputusan sebetulnya, rekomendasi akademik dan pemeringkatan. Nah, inilah yang akan kami bawa nanti bersama-sama ketua tim pansel untuk menyampaikan kepada ketua pembina. Jadi di sana nanti pembina, tidak hanya pembina yang hadir tapi juga pengawas, kemudian yayasan juga hadir di sana. Kemudian selanjutnya setelah kita serahkan dewan penyelenggara yayasan ini, baik itu pembina, pengawas dan pengurus, itu rapat. Beliau-beliau di sanalah yang nanti menentukan siapa pilihannya dari 3 calon yang sudah direkomendasikan oleh ketua pansel dan oleh Senat tadi. Itu prosesnya, sehingga kalau sudah ada keputusan dari Dewan Pembina, itu rencananya ini mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang telah kita susun, itu tanggal 10 Januari kita sudah melakukan pelantikan. Ya. Berarti masih panjang ya sebenarnya Ya, Prof. lumayan. Mungkin ya. Waktunya masih panjang. Waktunya masih panjang ya. Tapi kalau menunggu itu kan terasa lama sekali Iya. bagi 3 calon rektor Ya. itu menunggu sampai tanggal 6 November. Lalu pelantikannya masih menunggu 10. sebulanan, Iya. bulan lebih ya. Nah, di sela-sela itu menunggu itu, barangkali rektor yang terpilih sudah memikirkan mengisi Kursi-kursi ini ya. kursi-kursi Jabatan Ada menteri, kabinet, kabinet. kabinetnya. sehingga Ya. diharapkan oleh panitia pansel kemarin bahwa pelantikan tanggal 10 itu tidak hanya rektor tapi juga sudah ada wakil rektor, siapa lagi gitu, sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Oke. Nah, untuk agenda terdekat kan hari Kamis besok nih, Prof, tanggal Betul, 30, tanggal ya. 30, ya. Siapa saja yang boleh datang? Jadi begini, sekaligus Satu- saya sampaikan di sini. Siapa yang boleh menonton? Ah, Atau mungkin boleh mengajukan pertanyaan juga nggak kira-kira saat yang menonton itu boleh mengajukan pertanyaan nanti atau begini, gimana? itu semua diatur oleh moderator nanti. Hmm. Nah, lokasi waktunya dilihat. Tetapi yang jelas pada waktu itu yang harus hadir dan diharapkan hadir karena biar quorum itu adalah anggota Senat. Pimpinan Senat dan anggota Senat itu diharapkan sekali hadir, terutama nanti setelah debat. Termasuk di debatnya itu hadir. Kemudian dosen Unhi, karena kita kan adakan di aula besarnya, aula Soka ya. Iya, Allah. Nah, Soka itu besar kapasitasnya, dosen saya kira bisa masuk, teknik silakan, kemudian mahasiswa dan alumni. Oke. Sehingga menjadi rame. Iya. Nah, jadi rame, diketahui lah, oh inilah sosok calon Calon. rektor, calon pemimpin Unhi gitu. Itu nanti yang kita undang, dan debat ini akan nanti dipandu oleh moderator yang dilakukan oleh tim teknis. Semua tim teknis yang mengatur tentang jalannya debat ini. Kami dari Senat mengamati, menyimak dari debat itu, kemudian menentukan pilihan. Gitu. Oke. Berarti ada kemungkinan ya kita warga Unhi atau yang menonton nanti bisa bertanya ya jika Ya ada mudah-mudahan lah. kesempatan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ingin tanya dan ada waktu yang tersisa dari debat itu,
dialogkan Bawaslu untuk memberikan pertanyaan. Agar semakin, memang mungkin calon-calonnya kita udah kenal ya, Ya. tapi kadang-kadang kan kalau di forum seperti itu ya, Ya. lebih lebih kita bisa mengenal lebih dalam lagi Iya, betul. sosok pemimpin Unhi Ya. di masa mendatang. Ya. Oke, kalau terima kasih Prof. Gelgel, terima kasih Prof. Sama-sama. Winte ya sudah berbagi informasi nih. 1 bulan warga Unhi atau seluruh sivitas menunggu-nunggu ya siapa sih calon atau sosok yang akan memimpin Unhi di masa mendatang ya. Oke, terima kasih Prof. Winte, Prof. Gelgel ya sudah hadir dan semoga tidak bosan hadir ke podcast Unhi TV ya. Terima kasih. Oke pemirsa Unhi TV dimanapun pemirsa berada, demikianlah podcast kita pada pagi hari ini. Dan dari podcast hari ini kita tahu ya, kita sudah mengetahui kita memiliki 3 orang calon rektor Universitas Hindu Indonesia masa bakti 2026-2030. Dan saya yakin juga pemirsa Unhi TV sudah memiliki unggulan atau jagoannya masing-masing. Siapapun jagoan dan unggulannya, saya yakin mereka memiliki visi, misi, dan tujuan yang mulia untuk memajukan Unhi ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk itu, saya mengundang seluruh sivitas akademika juga, jangan lupa untuk hadir di acara debat terbuka yang akan dilakukan tanggal 30 Oktober 2025 di Aula Asoka ya. Jadi untuk pengumuman resminya nanti pasti akan diinformasikan lebih lanjut, tapi saya harapkan seluruh sivitas akademika mulai dari senat, kemudian dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, alumni bisa datang untuk melihat siapa yang akan memimpin Unhi selama 4 tahun mendatang. Untuk itu, saya Abioga pamit undur diri. Terima kasih sudah selalu setia menonton podcast Unhi TV dan mohon maaf jika terdapat kesalahan selama podcast ini berlangsung. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.